tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa kita kenal dengan Sustainable Development Goals, disingkat dengan SDGs, adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi ini. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Nah, kenapa kami membahas tentang SDGs sendiri? Karena kami akan membahas SDGs itu yang ada pada poin ketiga. SDGs pada poin ketiga, jika kita lihat, yaitu target mengenai kesehatan dan kesejahteraan, yang mana menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, yaitu target capainya itu berhenti pada 2030. Dan seperti yang kita tahu, indikator internasional SDGs poin ketiga ini sendiri yaitu sebanyak 26 indikator dan nasionalnya sendiri sebanyak 51 indikator. Pembahasan mengenai kesehatan dan kesejahteraan dalam SDGs poin ketiga ini sendiri terkait tentang masalah AIDS, tuberkulosis, malaria, pandemi yang terjadi di dunia, angka kematian balita, angka kematian bayi, perawatan penyalahgunaan zat adiktif termasuk penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang membahayakan, dan juga tentang kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data keluaran Center for Sustainable Development Goals Studies Universitas Padjadjaran melalui buku berjudul Menyongsong SDGs Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang sulit untuk mencapai tujuan SDGs itu sendiri. Salah satunya adalah terkait poin goals SDGs 3.6 tentang jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 1000 penduduk. Khususnya Kota Padang dengan tingkat kecelakaan lalu lintas paling tinggi di Sumatera Barat. Tercatat ada 663 kasus tahun 2018 dengan jumlah kematian 71 dan jumlah luka-luka sebanyak lebih dari 300. Nah, hal ini menjadi titik acuan kami berangkat untuk membangun ide proyek yang nantinya akan berkontribusi mewujudkan keberhasilan poin SDGs 3.6. Dalam mendukung SDGs poin 3.6, kami memiliki proyek yang pertama, yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat sekolah anak-anak SD, anak-anak SMP, dan anak-anak SMA bagaimana cara berkendara yang baik, seperti menggunakan helm, melengkapi surat-surat, dan mencek keadaan sepeda motor ataupun mobil sebelum berangkat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi di lalu lintas. Menurut kami, dengan diadakannya sosialisasi ini terhadap masyarakat maupun anak-anak sekolah dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap berkendara dengan baik dan benar. Dan seperti yang kita ketahui, jika masyarakat berkendara dengan baik dan benar, maka kecelakaan dalam lalu lintas itu dapat dikurangi. Hal ini kami anggap merupakan satu proyek yang sangat efektif untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Selanjutnya, proyek idea dari kelompok kami dalam rangka mendukung poin SDGs pada indikator 3.6 dalam upaya mengurangi jumlah angka kematian maupun cedera akibat kecelakaan lalu lintas, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, adalah dengan memanfaatkan media sosial. Salah satunya adalah dengan membuat YouTube channel yang berisi konten-konten kreatif yang bersifat mengajak terkait tata tertib berlalu lintas yang aman, atau berisi edukasi-edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang baik, seperti menggunakan helm sesuai standar SNI, memasang sabuk pengaman, tidak menggunakan HP saat berkendara, melengkapi surat-surat, serta memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Proyek ini kami susun mengingat bahwa zaman sekarang seiring dengan kemajuan era digital,
orang-orang baik ada orang-orang tua maupun dari kalangan muda cenderung mengkonsumsi media sosial. Salah satunya adalah aplikasi YouTube. Pada proyek ini kami berencana melakukan kerjasama dengan influencer Kota Padang dan juga akun-akun media sosial resmi dari Kota Padang atau maupun dari Provinsi Sumbar sendiri. Nah, masih dalam rangka mendukung SDGs poin 3.6 yaitu kematian akibat kecelakaan berlalu lintas. Di sini kami memiliki ide project terakhir yaitu challenge yang nantinya bakal kita share ke seluruh social media kita seperti Facebook, Instagram, Twitter ataupun WhatsApp. Challenge-nya apa? Challenge-nya nanti kita bakal berfoto menggunakan atribut lengkap berkendara. Seperti jika kita menggunakan sepeda motor, kita akan berfoto menggunakan helm, dan jika kita menggunakan mobil, kita akan berfoto menggunakan seat belt. Challenge-nya tujuannya untuk apa? Jadi tujuan challenge ini untuk mengajak masyarakat berperan aktif, berpartisipasi. Setelah tadi kami berikan edukasi melalui platform YouTube dengan konten-konten kreatif kami seputar tata tertib berlalu lintas, masyarakat akan merespon dengan melakukan challenge ini, sehingga informasi yang kami berikan bersifat dua arah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Center for Sustainable Development Goal Studies Universitas Padjadjaran melalui buku Menyongsong SDGs, yaitu kesiapan daerah-daerah di Indonesia, ditemukan bahwa masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat yang masih dikategorikan jauh mencapai keberhasilan target SDGs. Maka salah satunya terkait permasalahan jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk pada poin SDGs nomor 3 masih sulit untuk tercapai. Maka berangkat dari data temuan ini, kami merasa hal ini menjadi sangat urgen mengingat di antara tujuan-tujuan SDGs poin 3 tersebut untuk di Provinsi Sumatera Barat sendiri, poin 3.6 menjadi poin yang masih sulit untuk direalisasikan dan diupayakan keberhasilannya. Maka kami berusaha untuk membuat ide proyek terkait upaya dan strategi mengurangi bentuk kematian akibat kecelakaan lalu lintas melalui penyebaran ide-ide dan konten yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat. Lebih jauh lagi, kami mengambil Kota Padang berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa terdapat banyak kasus di Kota Padang ini dan menjadi jumlah 663 kasus tahun 2018, tertinggi di antara daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan informasi dan urgensi yang ada, kami melakukan beberapa proyek melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, membuat YouTube channel atau campaign tata tertib lalu lintas, dan membuat challenge versi tertib lalu lintas yang telah dipaparkan di atas dengan cara pendekatan dengan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk memberi awareness yang didapatkan dalam masa jangka panjang.